Selamat datang di podcast Rumah Vaksinku. Pernahkah kamu membayangkan sebuah skenario di mana kamu pergi ke pasar, membeli buah segar, memakannya, dan 2 minggu kemudian kamu berada dalam kondisi kritis dengan peradangan otak yang parah? Ini terdengar seperti pembukaan film fiksi ilmiah atau thriller medis, bukan? Tapi bagi sebagian orang di India, khususnya di negara bagian Kerala, ini bukan film. Ini adalah kenyataan yang berulang dan menghantui. Benar sekali. Dan yang membuatnya lebih menakutkan adalah angka statistiknya. Kita baru saja melewati masa pandemi global di mana tingkat kematiannya, meskipun tragis berada di angka persentase yang relatif kecil secara global. Tapi ketika kita bicara soal virus Nipah, kita bicara soal permainan yang sama sekali berbeda. Tingkat kematiannya bisa berkisar antara 40 hingga 75%. Bayangkan itu. Hampir 3 dari 4 orang yang terinfeksi mungkin tidak akan selamat. Itu angka yang gila. Maksudku, jika kita membandingkannya dengan COVID-19, Nipah ini seperti pembunuh bayaran yang jauh lebih efisien, meskipun mungkin tidak secepat itu menyebar. Tapi, kenapa India? Dan kenapa topik ini kembali mencuat belakangan ini? Rasanya seperti mendengar sairine peringatan yang terus menyala, tapi kita sering mengabaikannya karena terbiasa dengan berita pandemi. India, dan spesifiknya Kerala, telah menjadi semacam ground zero berulang untuk wabah ini. Baru-baru ini mereka kembali menetapkan zona pembatasan, menutup sekolah, dan menguji ratusan orang hanya karena beberapa kasus kematian. Kenapa India? Jawabannya kompleks. Ini bukan hanya soal virusnya, tapi soal ekologi. Kita bicara tentang interaksi manusia dengan alam yang sudah melampaui batas aman. Kerala itu unik. Wilayahnya hijau, subur, penuh dengan pepohonan buah, tapi juga sangat padat penduduk. Jadi,